Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjut lagi video sharing yang tentang properti ya. Hari ini kembali bersama dengan Ibu Vera dan saya Franz. Kita kemarin sudah membahas tentang pengalaman kita sebagai agent properti ya, marketing properti. Bagaimana perjalanannya mula-mula ya. Nah mungkin kita lanjutin dari topik kita yang kemarin ya, Bu Vera ya. Kan menjadi marketing properti itu kemarin kita ceritanya butuh persyaratan gitu ya. Adalah minimalnya harus bisa ngobrol sama orang lain karena terkadang orang ini kan ada banyak karakter ya. Iya. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Nah seringkali ketika melihat peluang, wah ini bisa dapat penghasilannya besar nih. Nah, seringkali lupa bahwa ada persyaratan dia harus bisa mengupgrade dirinya. Nah, kalau menurut Bu Vera, apakah semua orang bisa menjadi agen properti atau memang butuh persyaratan khusus minimal apa gitu? Iya, sebenarnya semuanya bisa kalau mau belajar ya. Oke, benar. Cuman kan jadinya waktu prosesnya jadi lebih lama. Betul. Ya, lebih lama gitu. Kalau orang yang malu-malu kan pasti kan lebih lama tuh prosesnya tuh. Iya. Tapi kalau orang yang berani, yang ceriwis, yang berani tampil biasanya lebih cepat gitu. Oke. Sebenarnya persyaratan dasarnya itu ya harus mau belajar, konsisten, dan juga harus berani ya kadang-kadang kan kalau di dunia properti itu yang punya properti kan orang-orang yang punya duit ya. Betul. Apalagi kalau di daerah besar kayak Jabodetabek itu kan propertinya miliaran tuh. Iya. Ya kan, berarti kita ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman lebih banyak dari kita dan rata-rata biasanya pengusaha. Oh ya, betul. Ya kan, jadi dia lebih berpengalaman daripada kita gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan pada saat kita berbicara, pada saat kita menyampaikan informasi, pada saat kita menyambungkan antara kedua belah pihak ini kan butuh skill ya. Apa namanya Pak Pran? Skill negosiasi. Skill negosiasi ya. Iya, gitu. Nah, jadi minimal kita harus punya skill negosiasi dan juga harus mau belajar tentunya. Ya, oke. Nah, saya yakin ketika melihat potensi peluang penghasilan yang bisa didapatkan sebagai agen properti, kalau kemarin kan Bu Vera pernah cerita juga di pengalaman awalnya 4 bulan ya, hampir 4 bulan itu tidak closing. Belum closing. Iya. Nah, akhirnya kan closing juga. Iya. Masih ingat nggak dengan penghasilan awalnya waktu itu berapa tuh dapetnya tuh waktu closing pertama tuh? Closing pertama itu berarti sekitar 10 tahun lebih udah lewat. Iya, ya? Berapa tuh? Lebih. Masih ingat nggak? Jadi saya ingat banget waktu itu kita jualan unit dengan harga 1,3 M. 1,3 M. Iya, 1,3 M dan itu udah rasanya wow banget. Iya. Karena proses 4 bulan itu benar-benar lebih kayak terombang-ambing dalam berproses kan biasanya kita mentalnya mungkin ya. Mentalnya mungkin ya kayak tadinya itu di jaga toko di mall itu punya penghasilan tetap gitu ya selama 4 bulan belum ada kepastian penghasilan. Nah itu kan jadi kedampak gitu ya. Nah tapi terus berusaha, didukung juga sama keluarga, akhirnya berhasil closing 1,3 M. 1,3 M? Iya. Masih ingat nggak penghasilannya berapa? Iya, kalau agent properti kan komisi antara 2-5% ya. 2-5%. Sekitar segitu boleh hitung sendiri lah. Oke, berarti kalau 2% aja 20 jutaan lah ya. Iya, betul. Potong pajak, potong kantor ya. Iya, betul. Nah, teman-teman semuanya, jadi tujuan kita membuat ya video-video sharing ini sebenarnya ingin agar masyarakat Indonesia melihat ada peluang di properti.
Dan betul sekali sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk menjadi ya, untuk berkarir sebagai agen properti. Namun pasti ya ada tantangan, ada kendala gitu ya. Bisa dari diri sendiri. Misalkan tadi ya, mau belajar nggak nih gitu kan? Antusiasnya seberapa besar? Nah, terkadang banyak alasan-alasan yang menjadi alasan lah gitu ya, kenapa saya tidak bisa, kenapa saya gagal dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya Ibu Vera, pengalamannya di awal juga kendalanya banyak, tapi mungkin karena semangat ya, antusias, akhirnya bisa merasakan peluangnya menjadi kenyataan lah, kira-kira seperti itu ya. Kan kalau misalkan anggaplah 3 bulan belum closing, lalu akhirnya dapat 20 juta kita bicaranya ya. 1M, 2%, 20 juta. Nah, berarti kan kalau 20 juta kita bagi 3 aja nih, sebulan udah lebih dari 6 juta gitu ya. Hampir 7 juta sebulan. Nah, sebenarnya gini Pak Pran, kalau kita training di RIB, kita kan punya asosiasi ya, asosiasi Registered Broker Indonesia gitu kan. Di asosiasi itu kita di training bagaimana cara berjualan, banyak skill ya di upgrade, terutama tentang pengetahuan tentang properti. Salah satunya sebenarnya agent itu sama seperti mungkin ada beberapa profesi lain seperti asuransi ya. Sebenarnya kita harus melatih untuk mempunyai mental sebagai pengusaha tadi Pak Pran. Karena kan kalau karyawan gajinya tetap. Ya, tapi kalau pengusaha kan penghasilan naik turun. Betul. Kan? Nah, jadi kalau di agent properti mungkin mindset-nya atau ininya harus ke arah sana sih. Artinya untuk sesuatu yang besar, kita mendapatkan reward yang besar, kita harus siap menanggung resikonya juga, atau prosesnya lah paling tidak ya, sebelum ke resiko, ke prosesnya dulu gitu. Nah, seringkali proses ini yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ringan ya, dianggap remeh lah gitu ya. Tidak mau jalani prosesnya, mau instan, lalu tiba-tiba hap gitu ya. Karena kalau kita balik lagi 3 bulan itu, Bu Vera tadi pengalamannya, itu kan sempat mau mundur ya, dengar-dengar ya. Jadi 3 bulan itu sempat mau mundur karena prosesnya, sebenarnya bukan prosesnya berat, tapi dari mana kita memulai sehingga membuat proses itu terasa berat. Iya, kan? Karena kan gimana? Karena kan perubahannya tuh 180 derajat ya, dari yang di tempat ber-AC, di dalam ruangan yang sangat nyaman. Lalu juga kita tuh nggak perlu cari buyer datang sendiri ke toko gitu kan. Betul. Saya mau cari kamera dong gitu kan. Nah, artinya kan memang buyer sudah punya kebutuhan baru datang ke kita. Nah, sedangkan di properti itu kita perlu memulai. Berarti kita harus ada properti yang dijual, benar nggak? Berarti kita melisting. Listing itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Ada yang canvassing, ada yang teleponin database dan lain-lain. Kan? Artinya pekerjaan baru pasti persyaratan baru juga. Betul. Ya, adaptasi baru dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara peluang penghasilan di properti sebagai agen properti, itu sudah pasti menarik. Betul. Ya kan? Belasan juta, puluhan juta. Saya jadi ingat baru-baru ini di kantor kita Proptogo Api, kita melakukan co-broking ya, dengan teman di luaran sana yang juga baru kenal, akhirnya bisa menciptakan suatu transaksi dan di mana rekan kita co-broking itu mendapatkan satu penghasilan atau komisi lah kita bicaranya. Seingat saya itu hampir 100 juta itu. Wah, ini satu transaksi ya. Jadi ternyata potensinya besar sekali dan itu pasti membuat saya yakin sebagian banyak orang menjadi tertarik gitu, menjadi antusias. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang begini, bagaimana caranya agar penghasilan besar itu ya, itu bisa rutin didapatkan, bukan cuma sekedar hoki lah, atau maksudnya oh yaudah dapat sekali ya, ini hoki lah, ya udah dapat nggak dapat ya syukur ya kan, atau misalkan ya mungkin tahun depan siapa tahu bisa dapat lagi gitu. Nah, atau lebih kepada gimana caranya agar setiap bulan kita bisa mengejar suatu statistik ya,
yang lebih pasti. Mungkin nggak selalu setiap bulan kita bisa dapat 90 juta, 100 juta. Tapi paling tidak kalau misalkan bulan depannya bisa dapat 10 juta, lalu 20 juta, lalu mungkin 40 juta, lalu mungkin ya bervariasi lah. Itu harusnya kan lebih bagus kan ya. Gimana menurut Bu Vera gimana? Ya, jadi gini, buat teman-teman yang mau atau udah tertarik atau punya rasa ingin mencoba ya profesi sebagai agent properti ini, sebenarnya mau mulai dari mana sih gitu ya? Yeah. Nah, sebenarnya kita harus punya properti yang dijual. Properti yang dijual. Iya kan, okay. Benar nggak? Yeah, gitu ya. yeah. Kalau di Pertubuapi kan udah disediakan ya. Oh iya betul. Jadi listingan itu sebenarnya udah nggak perlu dicari lagi. Iya, itu meringankan sekali ya. Iya, jadi saya ingat banget waktu saya pertama kali mulai jadi agent properti, saya masuk di secondary. Oke. Di properti kan ada 3 jenis ya. Ada primary yang dibangun sama developer lalu dijual, biasanya masih berupa gambar gitu ya. Lalu ada secondary, rumah yang sudah jadi, yang ya kebanyakan memang yang sudah ditinggalin, lokasinya sudah hidup ya, lokasinya sudah berkembang, sudah ada fasilitas-fasilitas seperti mungkin rumah sakit, minimarket dan lain-lain gitu. Jadi memang secondary ini lebih cocok buat yang tinggal langsung ya, atau buat investasi. Nah, kan sekarang PropToGo udah mulai fokus ke lelang ya. Ke lelang. Dan kantor menyediakan properti listingannya ya. Nah, ini menarik. Nah, jadi balik lagi ke cerita saya dulu. Dulu saya memulai kenapa saya lumayan lama di transaksinya, karena saya harus mencari dulu properti yang mau dijual. Oh iya, betul. Ya kan, saya itu cari prosesnya dulu. Cukup lumayan ya. Dan kalau kita mencari, artinya kita juga harus tahu, harus menguasai harga pasar, lokasi, minat market seperti apa ya. Nah, itu butuh waktu lumayan lama gitu. Mungkin kalau sekarang di Pertubuapi udah enak, listingan disediakan ya. Ya, betul. Nah, ini teman-teman yang mungkin nanti nonton videonya ya, terutama kita akan upload di Facebook Pertubuapi. Ke depan juga mungkin potongan-potongannya kita taruh di Reels, di Instagram ya, dan di YouTube. Kita punya YouTube channel juga, dan juga mungkin TikTok juga gitu ya. Karena sekali lagi tujuannya adalah agar banyak teman-teman di luar sana yang katanya nih saat ini kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Artinya secara ekonomi kita punya tantangan ya kan. Nah tapi kan kita nggak bisa cuman diam di komentar aja ya, cuman berkomentar aja kita nggak bisa berubah gitu kan. Nah bagaimana kita bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada agar kita bisa lebih baik-baik saja gitu. Nah, mungkin perlu dikasih tahu ke teman-teman juga nih Pak Fran. Kenapa sih Pertubuapi fokusnya ke lelang dan kenapa baru sekarang fokus ke lelang? Gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, mungkin ini teman-teman kan penasaran ya, maksudnya kenapa sih ke lelang gitu ya? Karena secara umum konsumen itu akan mencari yang paling murah Pak Fran. Yang paling murah ya, betul. Jadi pengalaman 10 tahun terakhir di properti itu dengan ukuran yang sama, spek yang sama, di lokasi yang sama, itu biasanya yang terjual duluan itu udah paling murah. Itu udah umum lah gitu ya. Cari yang BU, cari yang BU banget gitu ya. Nah, itu sudah secara umum seperti itu konsumen. Nah, makanya kita melihat bahwa potensi di lelang itu propertinya bisa dijual jauh lebih murah ya. Nah, berarti udah cocok nih dengan kebutuhan si buyer, karena buyer kan pengen yang murah gitu. Nah, itu satu poin yang memang kita tidak bisa bantah Pak Fran. Ya. Nah, itu salah satu yang menarik kalau misalnya teman-teman join di Pertubuapi. Selain tadi listingan disediain ya. Ya, betul. Harga juga udah pasti bersaing. Berarti kita bicaranya juga dari sisi audiens atau teman-teman yang nonton mungkin sebagai calon agent di masa depan ya. Calon agentnya Pertubuapi ini. Ya, tapi sebenarnya gini teman-teman ya, mungkin yang nonton gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini juga sudah menjadi agent independen ya. Atau mungkin agent dari kantor lain nih. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah ya. Di Pertubuapi kita mengembangkan suatu sistem yang sifatnya bekerja sama ya, kerjasama atau kolaborasi begitu ya. Kita punya sistem yang sangat mendukung sehingga mungkin teman-teman akan cepat nyaman, sangat fleksibel sekali.
Artinya buat teman-teman mungkin yang saat ini sudah berkantor lah gitu ya, punya kantor, wah saya kan nggak mungkin lah join Prop2Go gitu ya. Sebenarnya bukan join kita rekrut sih ya, jadi lebih ke kolaborasi, kerjasama. Dan yang penting adalah teman-teman dimanapun berada bisa dapat kesempatannya untuk berjualan bareng kita, ya kan? Agar apa tadi? Ya bisa merasakan komisi. Ingat tadi kita ada cerita mengenai baru-baru ini ya, co-broking dengan malah dia bukan agent berkantor kayaknya ya. Iya. Bukan agent berkantor teman-teman, tapi ya kita komitmen ya untuk sharing gitu ya. Apalagi teman-teman yang memang agent berkantor. Oke, balik lagi ke cerita kita nih. Kan di properti ini tadi ada primary, ada secondary, dan ada lelang. Lelang ini sebenarnya itu kan turunan dari secondary lah ya, derivatifnya secondary gitu. Betul. Nah, mayoritas teman-teman yang membeli properti saat ini kan memiliki dua tujuan besar. Yang pertama mungkin untuk hunian, dan yang kedua mungkin untuk investasi. Atau bisa jadi keduanya ya. Pengen punya hunian yang memiliki nilai investasi. Nah, namun memang yang paling diketahui masyarakat umum itu sebenarnya di segmentasi primary dan secondary ya. Untuk lelang sendiri sebenarnya memang masih belum seramai primary dan secondary. Nah, maka dari itu Prop2Go Office sebenarnya punya misi agar teman-teman yang memang sudah tahu properti, yang sudah pernah beli, ataupun mungkin yang mencari lah ya, mau beli nih karena alasan investasi maupun hunian, dari segmen primary dan secondary itu bisa kenalan, bisa pindah ya ke lelang juga. Karena tadi ya, lelang itu harganya murah banget ya, di bawahnya harga BU ya. BU itu butuh uang nih kalau properti itu jual BU gitu. Ya, nah nanti teman-teman juga boleh nanya lah ya, mungkin lewat komentar ya. Kita ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Apa yang teman-teman mungkin mau tahu, atau mungkin silakan lihat langsung, kita punya katalog juga yang ada di Facebook dan di Instagram gitu ya. Nah, nanti kita bisa ceritakan lebih banyak juga. Nah, tapi kita akan bahas sedikit tentang lelang nih di kesempatan ini nih. Jadi yang paling menarik dari lelang itu tadi apa? Mungkin boleh di-highlight lagi Bu Vera? Iya. Jadi mungkin yang belum tahu lelang itu adalah salah satu penjualan properti yang diatur di undang-undang. Tapi kalau nanti lengkapnya kita bahas lah ya di video-video berikutnya. Intinya lelang itu adalah penjualan properti yang jadi penjualan properti itu kan biasanya akte jual beli di notaris. Ya kan, itu salah satu. Nah, apabila ini sudah dijaminkan dan terjadi kredit macet, maka penjualannya dilakukan oleh kreditur. Maka debitur itu tidak dihadirkan lagi. Nah, maka harus ada aturan yang mengatur itu ya. Nah, makanya dijual melalui lelang dengan mekanisme lelang. Nah, ini simpelnya adalah salah satu transaksi jual beli yang ada di Indonesia. Nah, apa sih keunggulan lelang? Lelang itu udah pasti harganya murah, udah pasti gitu. Nah, itu sudah menjadi salah satu yang tidak bisa kita dapatkan di primary atau secondary. Ya, pertama itu. Dan kedua, pada umumnya properti lelang itu berada di lokasi yang sudah produktif, sudah aktif, sudah produktif, sudah hidup lah kalau kita bilang ya, di lingkungan, di lokasi yang memang sudah berkembang. Ya, karena biasanya properti yang dijaminkan yang harus bernilai, Pak Fai. Jadi kan bank tidak mungkin akan mengambil aset-aset yang tidak bernilai gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang lelang ini biasanya dilirik sama investor karena kan harganya lebih murah. Setelah dibeli dengan lelang bisa dijual kembali, Pak Bran. Ya, ini menarik buat investor, betul, investasi. Karena real lelang itu kan berbanding dengan harga secondary, Pak Bran. Ya, kalau primary kan dikuasai sama developer. Kan ini naik Pak ya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau lelang ya itu harga real dan harganya sangat jujur. Gitu. Mungkin kita sebelum closing video ini ya, karena saya lihat udah hampir 20 menitan, kita boleh ceritakan ada nggak satu aset mungkin yang kita jadikan contoh nih? Mungkin bisa diceritakan aset ini seperti apa, dan mungkin sekilas tentang lingkungannya, atau mungkin dari sisi perbandingan harga dengan harga pasarnya. Ada nggak mungkin salah satu aset yang mau kita highlight di
video ini. Iya, nanti diedit itu ya browsernya. Iya, mungkin untuk saat ini kita baru aja ambil aset di BSD. BSD, oke. Iya, Geria Loka sektor 16. Oke. Ya, itu rumahnya masih sangat bagus. Luas tanahnya 180 ya. Luas bangunannya saya lupa. 1,5 lantai. Pasarannya itu 2,5 M. Ya, itu pasaran 2,5 itu pasaran yang terjual loh. Oke. Terjual artinya memang di market itu bisa menyerap dengan harga 2,5 M. Ya. Gitu. Nah, itu kita lepas dengan 1,8 aja Kak Fran. Wow. Ya, menarik sekali ya. Iya, udah banyak yang survei. Lagi ya biasa lah ya, orang lagi survei kan belum bisa langsung jadi kan. Pertimbangannya kadang-kadang lumayan banyak. Tapi itu sangat menarik, nanti mungkin brosurnya di gitu ya, diedit ke situ ya. Iya. Kondisi bangunannya juga saya lihat juga kemarin ya, sempat ke lokasi itu masih bagus banget. Bagus sekali. Dan secara strategisnya itu dari perumahannya itu ke pintu tol juga nggak jauh itu. Iya, kalau Geria Loka BSD itu secara umum ya memang dia perumahan lama tapi rapi, bersih, jalannya juga besar, aman, nyaman, terus juga lingkungannya tuh cocok buat hunian memang. Rindang, adem sekali ya. Mungkin kalau teman-teman bisa bandingkan dengan salah satu wilayah di pesisir utara yang lagi hit ya gitu ya. Ya agak panas-panas sedikit ya di sana ya. Kalau di BSD ya kelebihannya adalah memang rindang gitu ya. Jadi sejuk gitu ya. Meskipun ya siang-siang panas tapi di sana banyak pohon ya, pohon besar-besar seperti itu, dan yang pasti akses serta saya lihat memang pertumbuhannya secara perumahan residensial komersial juga bagus, sehingga banyak ya ruko-ruko komersilnya. Jadi kalau orang kadang memilih rumah itu kan mau gampang kemana-mana nih, dalam arti jika ada kebutuhan hidup tuh cepat gitu ya. Hidup BSD. Iya, semuanya komplit lah. Teman-teman udah tahu lah BSD seperti apa ya. Jadi nanti kita akan highlight di video ini pada saat ini sudah rilis ya ke publik ya. Oke, mungkin itu dulu ya video kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video-video lainnya untuk pembahasan yang lebih banyak lagi tentang lelang, karena lelang ini sangat menarik dan kami dari Prop Tugu Api memang sudah komitmen juga ingin mempublikasikan ya tentang lelang ke masyarakat, agar masyarakat bisa semuanya yang memang tentunya punya kesempatan, punya anggaran untuk membeli rumah, sebenarnya bukan cuma rumah ya. Properti itu kan bicaranya ada ruko juga, ada pabrik, kita juga pasarkan pabrik teman-teman ya. Kos-kosan ya kan. Jadi nilai investasinya tuh semuanya memang sangat menarik. Itu kita akan bahas terus-menerus di video-video mendatang, dan semoga teman-teman lewat video ini juga lebih paham, lebih tahu ya tentang peluang properti, peluang lelang, karena yang pasti yang menonton juga ada yang dari kategori calon agent, yang ingin menjadi agent begitu, atau ada juga yang calon buyer yang memang sedang mencari properti yang bernilai, atau mungkin investor yang pengen uangnya berputar dengan cepat ya. Nah itu kita semua bisa, kami bisa support. Mungkin itu teman-teman, saya rasa cukup. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Bye-bye.